Hal ini tidak berarti bahwa Desta sangat mengerti dengan orang tersebut. Dikarenakan dalam waktu dekat ini, Desta telah menyelidiki semua informasi yang bersangkutan dengan Direktur Geisha Group. Berdasarkan kemampuannya yang dapat mengingat hanya dengan sekali melihat, tentu saja dapat membedakan pemilik suara ini dengan mudah. Nama Direktur Geisha Group adalah Valora Feng, salah satu anggota keluarga Feng. Keluarga Feng sebagai salah satu keluarga besar yang berkedudukan di kota Yunhai. Kemampuan dasarnya tidak perlu diragukan lagi, jika tidak demikian, Valora juga tidak sanggup menjadi Direktur Geisha Group. Ada satu hal lagi yang paling penting. Dengarnya ketika keluarga Feng mulai sukses pada tahun itu. Mereka rela menghabiskan dana besar demi membantu berbagai petarung yang miskin dan kurang mampu. Sehingga keluarga Feng terus menjalin hubungan dekat dengan ruang lingkup petarung. Bahkan Departemen Keamanan di Geisha Group juga merekrut keturunan petarung yang dibantu oleh keluarga Feng pada tahun tersebut. Sukardi bahkan berani bermusuhan dengan keluarga yang begitu besar dan berkuasa. Anak ini memang luar biasa sekali. Namun kenyataan telah berlangsung, Desta juga tidak memiliki pilihan lainnya lagi. Dia hanya bisa memilih apakah harus mengabaikan budi pekerti dan menyerahkan kakak beradik keluarga Su ini, atau membuka peperangan terhadap keluarga Feng demi membela kakak beradik ini. Namun berdasarkan sifat dan kepribadian Desta, tentu saja tidak mungkin mengambil pilihan kedua. Boleh, apabila memegang bukti ini, setidaknya posisi kita tidak akan begitu pasif lagi. Desta menghancurkan perekam dan mengeluarkan kartu memori di dalamnya, lalu menyimpan dengan hati-hati. Violeta hanya berdiri di samping dan memperhatikannya, sama sekali tidak berkata apapun. Setelah mereka berdua kembali ke gedung Sky, Violeta sering menghilang dengan tanpa jejak saat Desta tidak memperhatikannya. Tidak jelas juga kemampuan apa yang dimiliki oleh wanita ini, dia bahkan dapat menghilang di luar kesadaran Desta, benar-benar hebat sekali. Desta mengunci diri sendiri di dalam ruangan kerjanya, lalu mengeluarkan pena dan kertas untuk merapikan informasi yang kacau balau ini. Pada awalnya dia telah bermusuhan dengan Valora demi membalas budi kakak beradik keluarga Su. Sementara pada semalam, dia telah bertentangan dengan Bisen secara terang-terangan. Dengan kepribadian Bisen, tentu saja tidak akan menyudahi hal tersebut dengan semudah ini. Sebenarnya lucu juga apabila dipikirkan. Saat ini Desta sedang dalam proses pelebaran kekuasaan sendiri, namun dia malah terlanjur bermusuhan dengan dua orang terpenting yang mengelola Geisha Group. Apabila anggota keluarga Chu lainnya yang mengalami masalah ini, mereka tentu saja sangat berharap untuk bekerja sama dengan Geisha Group, gunanya untuk menambah kekuasaan dan dukungan dalam perebutan hak waris. Bagi anggota keluarga Chu, hal terpentingnya yaitu memenangkan pertandingan pemilihan pewaris. Setelah berhasil merenggut posisi pimpinan keluarga Chu, mereka sudah bisa berdiri di puncak atas dunia dan menguasai segalanya. Tidak penting lagi mengenai membalas budi maupun persahabatan, demi mendapatkan kemenangan, mereka bahkan dapat menyerang saudara sendiri. Oleh sebab itu, sisa lainnya hanya sekedar lelucon saja. Setelah menyimpan renungan pemikirannya, Desta lanjut mencatat, ternyata dirinya selain bermusuhan dengan dua kekuasaan besar ini, masih ada seorang Fury yang sedang menanti kesempatan untuk menyerang dirinya. Meskipun ancaman Fury tidak sebesar Geisha Group, namun bisa jadi dirinya akan bermain strategi licik di belakang, sehingga bagaimanapun tetap saja harus waspada. Satu hal lagi yang penting, sebenarnya Fury kembali dari tempat seperti apa? Desta mengerut alis, dalam hatinya sangat penasaran. Seandainya Fury memang kembali dari pasukan, dia tentu saja bisa berterus terang saja saat memperkenalkan diri. Namun dia cenderung lewatkan informasi ini dengan begitu saja, meskipun perlu menjaga rahasia, tidak mungkin juga mencapai batas yang begitu ketat. Bagaimanapun apabila ada sebuah organisasi yang bahkan tidak dibolehkan menyebut nama,
Paling juga hanya beberapa kelompok pasukan yang sangat hebat dan kuat di negara Summer. Seandainya Fury memang kembali dari tempat seperti itu, kemampuannya juga tidak mungkin begitu biasa. Desta melingkari nama Fury di atas kertas, setelah merenung sejenak baru menuliskan kata Prison Eye di atas kertas. Pertentangan keluarga Chu dengan organisasi tersebut terjadi di atas pulau laut milik keluarga Chu. Meskipun mereka tidak pernah bertemu lagi dengan anggota Prison Eye hingga saat ini, namun tetap saja harus mencegah sebelum terjadi. Bahkan keluarga Chu juga sedang mewaspadai organisasi tersebut. Apabila organisasi ini turut menyerang dirinya, pastinya tidak akan memberikan kesempatan kedua lagi kepada dirinya. Oleh sebab itu, dia harus melakukan persiapan penuh. Anggap saja demi melindungi orang di sisinya, dia juga tidak boleh jatuh di tangan organisasi tersebut dengan semudah itu. Setelah menyimpan kertasnya, Desta bersiap-siap untuk mencari Yuna. Berdasarkan rencananya, seharusnya dia akan pergi ke keluarga Fang bersama Yuna. Tujuannya adalah ikut perhatian terhadap kondisi kesehatan kakek Fang. Kebetulan juga keluarga Fang telah lama berkembang di dalam pasukan, sehingga mungkin saja akan mendapatkan sedikit informasi yang berhubungan dengan Fury. Setelah mengambil keputusan tersebut, Desta langsung meninggalkan gedung Sky. Di bawah hotel tempat tinggal Yuna dan Woody pada sebelumnya, Desta melihat seorang gadis yang berpakaian modern. Sepertinya dikarenakan merasa tidak nyaman dengan tatapan lain dari orang di jalan, sehingga Yuna sengaja berkonsultasi dengan Desta mengenai cara berpakaian gadis muda zaman sekarang. Desta tentu saja tidak mengerti dengan hal seperti ini, sehingga langsung menyerahkan Yuna kepada Minky. Dia percaya dengan penilaian Minky, apabila menyerahkan Yuna kepada dirinya, pastinya akan mendapatkan hasil yang menakjubkan. Ternyata memang demikian. Ketika Yuna berjalan keluar dari lift, langsung terdengar suara menarik nafas dalam yang berasal dari lobi hotel. Semua lelaki menghentikan langkah secara serentak, lalu terus menatap Yuna dengan mata yang berbinar-binar. Apabila bukan karena ingin menjaga citra diri, takutnya air liur mereka telah mengalir keluar. Hal ini tidak menandakan kalau pakaian Yuna sangat seksi, malahan dikarenakan aura gadis tersebut yang berkesan suci dan polos. Berdasarkan pakaian Yuna pada saat ini, meskipun hanya sekedar dengan memadukan kaos dan celana jeans, lalu sepasang sepatu olahraga beserta topi biasa, namun apabila dikenakan pada tubuh Yuna, kesannya telah meningkatkan dan mengubah seluruh auranya. Padahal berkesan suci dan polos, namun malah menampakkan jejak gadis manja yang ramah dan manis. Padahal rasanya sangat mudah didekati, namun wajah cantik Yuna malahan menampakkan aura dingin dan menjauh. Semua aura bertolak belakangan dan saling memadukan ini, tentu saja membuat semua lelaki merasa tersentuh dengannya. Bagaimanapun semua lelaki memiliki jiwa penakluk, semua lelaki berharap bisa menaklukkan wanita yang dingin ini, lalu menggali jiwa menggoda pada tubuhnya. Pada saat Yuna baru menginjak langkahnya, seorang pria gemuk dan berkata mata langsung menghampirinya. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah kartu nama dari sakunya dan berkata, "Nona cantik, aku manajer di perusahaan BIGO Live, apakah kamu berniat menjadi seorang artis? Khususnya perekaman dalam kehidupan nyata. Tidak perlu terlalu banyak peralatan, hanya ada seorang pria dan seorang wanita saja, lalu hanya membutuhkan sebuah kamar dan sebuah kasur untuk permulaan rekam, sejenis film percintaan." Lelaki gemuk ini masih belum menyelesaikan pembicaraannya. Sudah terlanjur tertendang jauh oleh orang belakangnya. Setelah itu orang tersebut memaki dengan kasar, "Awas kau, bahkan berani mengotori idola bapakmu, cari mati ya." Setelah selesai berbicara, dia langsung menggantikan reaksi kejam dan kasar ini menjadi senyuman ramah. Lalu mengeluarkan kartu nama dan berkata, "Nona cantik, apa kabar? Aku sutradara Cleara Fieldes International Fashion Show.
Namaku Stephen Don Tiago, aku sedang memegang beberapa pertunjukan, aku sering mencari wanita cantik yang berbakat untuk menjadi model internasional, seandainya kamu berminat, boleh menghubungi. Orang tersebut juga belum sempat menyelesaikan pembicaraannya. Ada orang ketiga lagi yang mendorongnya dan berkata, awas. Menjijikan sekali, bukannya hanya memegang beberapa acara tarian telanjang ya, masih berani mengakui sebagai pertunjukan dan model internasional pula. Menjijikan sekali. Sekumpulan orang mulai berebutan untuk memperkenalkan diri, tidak ada yang menyadari bahwa reaksi wajah Yuna telah menjadi seram dan dingin. Desta melihat adegan ini dari tempat jauh, dalam hatinya terus merinding untuk beberapa orang ini. Bagaimanapun Yuna telah lama membatasi diri dengan hubungan dunia luar, sehingga sama sekali tidak mengerti dengan sosial hukum ini. Saat ini beberapa lelaki tersebut malah mengerumuni dirinya dan bertatapan mesum. Meskipun mereka mengatakan bahasa yang tidak dimengerti dirinya, namun kesannya menjijikkan. Apabila memancing amarah Yuna, bisa jadi gadis ini akan membunuh orang. Kalian minggir semua, semuanya minggir. Desta buru-buru menghampiri, lalu mendorong sana-sini untuk meluangkan jalan. Jangan menghalang pacarku, buat apa kalian? Demi menyelamatkan manusia sampah yang tidak tahu diri, Desta hanya bisa mengorbankan diri sendiri dan menyamar sebagai pacar Yuna. Akan tetapi, beberapa manusia sampah ini tidak ada kesadaran demikian. Don Tiago langsung menarik kerah baju Desta dan berkata dengan reaksi galak, budak kecil. Mau merebut orang ya, kamu mana pantas menjadi pacar nona cantik ini, jangan lupa mengaca tampang diri sendiri. Setelah itu langsung mendorong Desta dengan kuat. Dasar, suruh aku mengaca diri? Kamu tidak mengaca kepalamu yang sudah botak ya, usiamu bahkan sudah hampir menginjak kuburan, dengan tampang seperti ini saja sudah berani menggoda wanita, kamu sendiri sudah pantas ya? Tanda seru petik 2. Desta sama sekali bukan pengecut apabila berantem, dia selalu bisa menekan kelemahan Santiago dengan tepat. Wajah Santiago menjadi merah karena amarah. Pada saat Santiago melayang tangan dan ingin memukul Desta, Desta hanya menjentik jarinya dengan ringan, sebuah kekuatan yang tidak terlihat langsung terjatuh pada belakang lutut pria gemuk barusan. Saat ini pria gemuk tersebut sedang tersenyum ria untuk menyaksikan drama. Jelasnya sedang menanti kesempatan untuk terima bersih semuanya, namun tiba-tiba lututnya menjadi lemas dan terjatuh ke depan. Dengan demikian, tangan Santiago terjatuh tepat pada wajah pria gemuk tersebut. Ao! Dasar, bahkan kamu juga berani memukul aku? Tanda seru petik 2. Pria gemuk melotot dan membentak pada Santiago. Santiago juga emosional, setelah itu dia menunjuk wajah pria gemuk dan mulai memakinya. Pertikaian mereka langsung meledak, ujung-ujungnya mereka berdua berkelahi bersamaan. Desta terus menjentik jari dan menyebarkan berbagai kekuatan. Orang di sekeliling mereka yang pernah mengganggu Yuna langsung ikut terlibat ke dalam peperangan kacau balau ini. Sementara dirinya juga mengambil kesempatan ini untuk menarik tangan Yuna yang lembut, lalu berlarian keluar hotel. Akhirnya terlepas juga. Desta menghapus keringat di dahi, lalu tersenyum dan berkata, setelah menoleh kepalanya, malah menyadari Yuna yang sedang menatap dirinya, wajahku ada sesuatu? Desta terbengong sejenak, lalu menunjuk wajah sendiri dan bertanya. Wajah Yuna merona merah, lalu buru-buru mengalihkan tatapannya dan berkata dengan datar, tidak ada, barusan terima kasih. Terima kasih ini tentu saja tertuju pada pertolongan Desta pada barusan. Meskipun orang lainnya tidak dapat menyadari gerakan Desta, namun dirinya yang sebagai petarung sudah melihat dengan jelas. Desta tertawa sekilas. Lalu menggaruk kepala dan berkata, ini memang kewajibanku. Kamu adalah adik junior aku sudah berjanji kepada gurumu kalau aku akan menjagamu dengan sebaik mungkin, ayo, kita jalan-jalan dulu, besok baru berkunjung ke keluarga Fang.
Yuna mengangguk ringan, lalu menjawabnya dengan tatapan lembut. Desta yang tidak peka ini sama sekali tidak menyadarinya. Saat ini Yuna tidak menampakkan kesan dingin dan menjauh kepada dirinya lagi seperti saat pertama kalinya bertemu. Mereka berdua naik taksi dan pergi ke jalan pembelanjaan pada pertengahan kota. Meskipun dikatakan sebagai jalan pembelanjaan, namun bukan hanya sekedar terdiri dari satu baris jalan saja, malahan memadukan berbagai jalan besar dan membentuk sebuah kawasan pembelanjaan. Selain merangkup pusat pembelanjaan, tentu saja juga dilengkapi dengan makanan ciri khas beserta hiburan. Desta mempertimbangkan kalau Yuna jarang sekali keluar dari tempat tinggalnya, sehingga bersiap-siap melayani dirinya berdasarkan prosedur normal. Dia mencari sebuah restoran terkenal yang berada di kota Yunhai, bermaksud membawa gadis ini mencoba makanan ciri khas kota Yunhai untuk terlebih dahulu. Restoran ini sangat terkenal di kota Yunhai, apalagi harganya juga sangat terjangkau. Pada saat Desta masih menjadi menantu murahan di keluarga Chen, dia sering berkunjung ke tempat ini bersama beberapa teman asrama. Apabila diingat kembali, beberapa waktu ini dia hanya sibuk dalam mengurus pekerjaan perusahaan dan mengatasi segala strategi licik. Sehingga sudah lama sekali tidak menghubungi beberapa teman asrama itu, tidak tahu juga bagaimana kabar mereka. Kakek dong, nenek dong, aku sudah datang. Setelah tiba di depan pintu restoran, Desta menyapa dengan nada akrab. Suami istri yang sedang sibuk di dalam dapur langsung mengangkat kepala setelah mendengar suara tersebut. Ketika melihat kedatangan Desta, wajahnya langsung menebar senyuman tulus. Desta, bawa pacarmu makan di sini ya. Pemilik restoran adalah seorang kakek tua yang sangat semangat. Nenek tua yang sedang membantunya juga mengangkat kepala dan menatap Desta, lalu tersenyum senang dan menyapanya. Desta tersenyum canggung. Awalnya dia ingin mengelak identitas Yuna. Namun sepertinya masalah ini akan menjadi semakin kacau apabila terus menjelaskannya, sehingga dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak untuk melewati percakapan ini. Kakek mau 2 porsi stinky tofu, lalu 4 porsi nasi lemak. Desta memilih sebuah tempat duduk di sudut ruangan, lalu menjerit dengan nada nyaring. Desta sering memesan beberapa menu tersebut. Pada saat itu dia bekerja dengan susah payah. Namun semua tabungan dirinya telah digunakan untuk menyanjung Vina Chen. Sehingga dia tidak ada berkesempatan untuk mencoba makanan lezat lainnya, akhirnya hanya bisa berkunjung ke restoran kecil ini untuk mengenyangkan perut sendiri. Lama-kelamaan, tentu saja akan menjadi akrab dan dekat dengan pemilik restoran ini. Baik, tunggu sebentar. Kakek tua mulai bekerja setelah menjawabnya. Desta menepuk kepala sendiri. Lalu buru-buru berkata kepada Yuna yang duduk di sampingnya, aduh, lihatlah otakku ini, malah lupa tanya apa yang mau kamu makan, bagaimana kalau kamu tidak cocok dengan makanan pesananku? Yuna mengerut bibir merah dan menampakkan senyuman tipis. Tidak masalah. Aku boleh mencoba. Dulu di tempatku hanya boleh menyantap makanan yang sesuai dengan aturan guru. Dikarenakan kami adalah seorang dokter, seandainya bahkan dokter saja tidak sanggup mengendalikan mulut sendiri, bagaimana bisa menasihati orang lain lagi? Setelah mendengar demikian, Desta merasa sedikit kasihan terhadap Yuna dan beberapa abang seniornya. Namun setelah berpikir kembali, setiap orang memiliki situasi hidup yang berbeda. Meskipun Yuna dan para seniornya tidak dapat menikmati gaya hidup luar yang gampang, namun mereka tetap saja bisa bertempat tinggal di dalam pegunungan indah idaman manusia biasanya. Tempat tinggal indah yang bagaikan surga itu sangat didambakan oleh masyarakat sosial ini. Seandainya memungkinkan, setelah dirinya menjadi tua, dia juga berharap bisa membawa Vero Chen dan Citra tinggal di tempat seperti itu untuk menikmati sisa hidupnya. Setelah berpikir mengenai hal ini, Desta tidak bisa menahan senyuman di wajahnya lagi.
Yuna terus menatap Desta pada barusan, ketika ingin bertanya apa yang disenyumkan oleh Desta, tiba-tiba ada beberapa preman yang masuk ke dalam restoran. Mereka mengenakan jaket jeans, hidungnya mengenakan sebuah anting, sikap kumpulan preman ini sangat arogan, reaksi wajahnya juga menampakkan keganasan. Setelah melihat kedatangan mereka, beberapa tamu yang sedang menyantap makanan langsung meninggalkan uang bayaran dan pergi meninggalkan restoran. Suami istri pemilik restoran juga menjadi panik, mereka berdiri di tempat dengan tegang dan ketakutan. Kakek tua, bukannya sebelumnya sudah memperingatkan ya? Kalau kalian tidak bisa membayar biaya keamanan, jangan pernah mau membuka restoran di sini. Kelihatannya telingamu tidak tuli juga, apakah sengaja mengabaikan kata-kata aku ya? Salah seorang pimpinan preman sedang mengambil daging ayam dengan sumpit, setelah itu sambil mengancam dan sambil berkata, Kakek Dong hanya tersenyum palsu. Pada saat ingin menjawab sesuatu, preman tersebut langsung menamparkan kuat pada wajahnya. Kakek Dong juga jatuh tergeletak di lantai karena tamparan tersebut. Memang tidak tahu diri, hancurkan semuanya. Pimpinan preman melempar sumpit di tangannya pada lantai, lalu membentak sambil menunjuk meja kursi di dalam restoran. Preman lainnya juga menjawab dengan semangat. Lalu mulai menghancurkan meja dan kursi di dalam restoran. Meskipun Nenek Dong juga merasa kesal setelah melihat adegan ini, namun dia tetap saja tidak berani melawan kumpulan preman yang kejam ini. Dia baru saja membungkuk pinggang dan ingin mendirikan tubuh kakek Dong, tiba-tiba pimpinan preman tersebut langsung menangkap tangannya. Dasar nenek tua, dengarnya kamu masih ada seorang cucu gadis yang sedang masuk sekolah menengah ya? Pimpinan preman bertanya dengan tampang mesum. Nenek Dong terbengong sejenak. Lalu buru-buru memohon padanya, Tupek. Tupek, kamu tidak boleh begitu, nenek sudah mengenalmu sejak kecil, saat kecil juga pernah memberikan permen kepadamu, Yaya adalah adikmu, kamu jangan melukai dia. Nenekmu. Nenek Dong baru saja selesai berbicara, pimpinan preman yang bernama Tupek ini langsung mendorongnya dengan kejam. Dia menunjuk kakek Dong dan Nenek Dong. Lalu memaki dengan kuat, aku justru telah mempertimbangkan hubungan tetangga makanya terus memberikan kesempatan kepada kalian. Kalian sendiri yang tidak tahu menghargainya, kenapa sekarang malah mengungkit hubungan pula? Kalian tidak tahu ya, dikarenakan tidak berhasil menagih biaya keamanan restoran ini, aku bahkan terus direndahkan sama orang perusahaan. Sekarang masih berani berpura-pura kasihan lagi, mati saja kalian. Setelah berkata demikian, Tupek langsung menendang ke arah Nenek Dong yang tergeletak di lantai. Akan tetapi, ketika Tupek masih belum sempat menendang Nenek Dong, tiba-tiba ada sebuah bayangan yang muncul di hadapannya. Sehingga kaki Tupek terlanjur menendang pada kaki orang tersebut, namun pada akhirnya, Tupek malah menjerit kesakitan dan meringkuk di lantai. Abang, abang. Beberapa bawahan preman langsung memperhatikan keadaan Tupek setelah melihat adegan tersebut. Kamu siapa? Tanda seru petik 2. Beberapa preman ini langsung memaki kepada orang yang muncul di hadapan Tupek secara tiba-tiba. Orang yang muncul tentu saja adalah Desta. Pada saat beberapa preman ini menginjak ke dalam restoran, Desta sudah merasakan kejanggalannya, namun dia masih belum sempat bertindak menghalangi, Tupek sudah terlanjur turun tangan. Api amarah di benak Desta mulai membara setelah melihat kedua orang tua yang tergeletak di lantai. Budak kecil, kamu bahkan berani memukul aku? Desta menggerakkan pundak sendiri dan tersenyum sinis, aku barusan sama sekali tidak menyentuhmu, mana ada cerita memukulmu pula? Meskipun kamu ingin menuduh orang, tetap saja harus menaati aturan yang ada kan? Kamu. Wajah Tupek menjadi merah karena amarah, dia tidak dapat berbicara apapun, seolah-olah ada sesuatu yang tersedak di tenggorokannya. Barusan Desta sama sekali tidak menyentuhnya, memang dia sendiri yang menendang pada kaki Desta dan menjerit kesakitan.
Namun dia tetap saja merasa malu untuk berterus terang, apabila ketahuan oleh orang lainnya, harga dirinya akan jatuh di lantai. Dia berusaha bereaksi datar. Lalu mengeluh sinis dan berkata, ternyata dua orang tua ini masih ada pendukung ya, ayo semuanya maju bersama, hantam saja mati-matian, aku yang bertanggung jawab semuanya. Semua orang langsung menyerang ke arah Desta setelah mendengarnya. Siapa yang berani bertindak? Tanda seru petik 2. Tiba-tiba terdengar suara lembut seorang wanita. Saat ini Yuna sedang memegang jarum dan menatap semua preman dengan tatapan dingin. Mata Tupek juga menjadi berbinar-binar setelah melihat Yuna. Aduh, ternyata masih ada gadis secantik ini, tangannya masih memegang jarum pula. Kamu ingin melakukan pengobatan tusuk jarum kepadaku ya? Bagus sekali, kita mencari tempat yang kosong, abang akan melepaskan semua bajunya untuk mempermudah pengobatan kamu. Tetapi setelah kamu selesai menusuk, giliran abang yang akan menusuk kamu. Pada saat mengatakan kata-kata ini, Tupek masih menggerakkan pinggang sekali dengan kuat, lalu membuat sebuah tingkah yang menjijikkan. Reaksi wajah Yuna yang cantik menjadi semakin dingin. Dia langsung mengangkat tangan dan melayangkan 5 batang jarum di jarinya. Setelah itu jarum tersebut menusuk tepat pada beberapa bagian perut Tupek. Tupek langsung terbengong di tempat. Ternyata Yuna yang kelihatannya cantik dan lembut ini malah begitu kejam dalam bertindak, bahkan sama sekali tidak ada kesan ragu. Aduh, bukan. Wajah Tupek menampakkan reaksi kaget. Dia tiba-tiba tidak dapat merasakan pergerakan alat kelamin dirinya lagi. Ini, wanita sialan ini membuat aku menjadi orang Kasim, maju semuanya, bunuh saja mereka berdua, Tupek menjerit di tengah kepanikan. Sisa preman lainnya mulai menjerit dan menyerang ke arah Desta. Desta menarik Yuna ke belakang tubuhnya, wajahnya menampakkan senyuman sinis. Dia lebih suka dengan cara penyelesaian yang terus terang ini, sama sekali tidak memuaskan kalau hanya beradu mulut. Pong pong pong. Setelah munculnya suara perkelahian yang bergiliran, beberapa preman yang maju duluan sudah jatuh tergeletak di lantai pada saat belum sempat bereaksi. Reaksi wajah beberapa preman di belakangnya langsung berubah. Mereka tidak kepikiran bahwa Desta akan begitu hebat dalam berkelahi, hanya saja ketika pemikiran ini baru muncul di dalam otaknya, pukulan Desta sudah melayang ke hadapannya. Setelah beberapa pukulan terus-menerus, beberapa preman ini langsung tergeletak di lantai dan menjerit tragis. Setelah itu Desta beranjak ke depan dan melayangkan pukulan dengan ganas. Desta bahkan bisa mengalahkan 5 orang preman pada sekali bertindak. Sejenak kemudian, kumpulan preman yang datang beramai-ramai ini langsung terselesaikan semua oleh Desta. Berbagai orang jalan yang sedang mengerumuni di depan restoran bahkan juga merasa kaget setelah melihat adegan ini. Pada saat yang sama, mereka juga merasa menyesal karena lupa merekam proses kejadian adegan barusan. Apabila mengunggah video pertempuran yang begitu seru ini ke dalam aplikasi sosial media, mereka sudah pasti akan menjadi terkenal. Budak kecil, kamu bahkan berani menyentuh kami ya, kamu tahu siapa identitas kami? Tupek berdiri di depan pintu dan membentak dengan nada merinding. Desta melirik sekilas. Lalu tersenyum sinis dan berkata, aku tidak tertarik dengan identitas kalian, orang yang mau menerima manusia bodoh seperti kalian, rasanya juga bukan orang yang hebat. Tupek langsung menjadi emosi setelah mendengar demikian. Dia berkata, kamu jangan sombong. Aku orang Departemen Keamanan di Geisha Group, kamu bahkan berani menyentuh kami, siap-siap saja menanti mati, bos kami kebetulan ada di tempat ini, aku langsung membawa dia ke sini. Tupek berbalik badan dan berlari pergi setelah melontarkan ancaman tersebut. Desta berdiri di tempat. Lalu tidak bisa bertahan untuk meraba dagu sendiri dan berkata, pantas saja, dengarnya dulu Geisha Group memang berbentuk dari kekuasaan gangster, rupanya tidak ada perbedaan apapun juga dari dulu, hanya sekedar membawa nama baik saja.
Desta, terima kasih karena sudah membantu kami, tetapi bagusnya kamu cepat pergi bersama pacarmu. Sebentar lagi kalau Bos Tupek datang kemari, kalian sudah tidak sempat melarikan diri lagi. Pada saat ini kakek Dong berdiri dari lantai, lalu langsung datang menasihati Desta. Desta tersenyum dan berkata, kakek jangan panik dulu. Kalau aku sudah memilih membantumu pada hari ini, maka pasti akan menyelesaikan masalah ini hingga tuntas. Apabila kami pergi dengan begitu saja, mereka hanya bisa melampiaskan amarah ini kepada kalian. Kalau begitu bukannya aku malah mencelakai kalian? Tetapi Bos Tupek adalah orang yang berkuasa di Geisha Group, kekuasaan dia jauh lebih besar daripada Tupek, takutnya. Haha, sekarang baru merasa takut ya, bukannya sudah telat sekali? Sudah terdengar suara senyuman sinis sebelum kakek Dong menyelesaikan pembicaraannya. Tupek yang baru saja pergi sudah mendapatkan dukungan dalam waktu cepat. Setelah melihat kerumunan orang yang berdiri di belakang Tupek, kakek Dong menjadi pening dan bahkan hampir pingsan di tempat. Namun pada saat melihat bos yang berdiri di belakang Tupek, wajah Desta malah menampakkan senyuman seru.